Dalam keadaan saat ini yang mana telah tercantum dalam Al-Quran, yang menjadi bukti bahwa Al-Quran menjadi tantangan zaman adalah pandangan sosial yang ada di negara kita, Indonesia, yaitu memiliki Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu diartikan di negara Indonesia yang memiliki beragam dari perbedaan dari suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, dan lainnya, yang mana telah menjadi satu padu di Indonesia, yang mana telah dijelaskan terlebih dahulu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Nah, yang mana dari arti dalam surat itu adalah berbagai mengenal satu sama lain agar kita dapat mempererat tali silaturahmi. Contoh kasusnya ialah banyaknya para penghafal yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya tidak pernah berhenti. Menurut saya, buktinya yaitu keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir dan penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil, di mana Allah telah berjanji untuk menjaga keasliannya, seperti yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, "Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya dari kerusakan." Jelas sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menjaga keaslian Al-Quran dari pertama diturunkan hingga sekarang kurang lebih 1400 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Dan itu sudah menjadi bukti bahwa Al-Quran dapat menjawab tantangan zaman. Ini terdapat pada surat An-Nahl ayat 44, yaitu yang artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Nah, di sini di mana Al-Quran sebagai pedoman dan hadis sebagai penjelas dari kandungan yang ada dalam Al-Quran, karena dijabarkan secara tersurat dan tersirat agar mudah dipahami oleh yang mendengarkan atau membaca, agar lebih mudah memahami isi dari Al-Quran, tetapi dengan syarat kecuali hadis dhaif dan hadis maudhu, yang mana itu adalah hadis yang tidak jelas sanad dan rawinya. Contoh kasusnya itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yakni pencurian. Contoh hadisnya yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai contoh siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 38. Buktinya yaitu sebagai bayan at-takrir yang artinya memperkuat isi Al-Quran. Sebagai contoh terkait perintah berwudu, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentakrir dari surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sabulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dari contoh di atas bisa disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Di sini saya akan menjelaskan itu yang benar kembali pada Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran itu adalah inti dari segala permasalahan. Tapi kita harus mengetahui bahwasannya setelah Al-Quran itu masih ada ijma dan lainnya. Jadi harus ada pertimbangan juga untuk hak kesananya, dan bukan hanya mengintikan pada Al-Quran dan hadis.
tapi kita harus bisa membaginya, harus bisa memilih. Kita harus menunjukkan kepada siapa kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut saya sebagai seorang muslim memang harus merujuk kepada kitab yang dipercayainya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan terhadap masalah itu sendiri. Jadi, dan tidak semua orang memiliki kemampuan kembali kepada Al-Quran dan hadis, terutama bagi orang awam yang sedang semangat-semangatnya belajar agama. Menurut saya itu benar. Akan tetapi, pada zaman yang semakin berkembang ini, banyak ditemukan hal-hal baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, carilah dalil-dalil dari ijma' ulama dan keputusan para ulama. Solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi COVID-19 di global ini. Sebagai orang muslim, kita harus banyak-banyak berikhtiar untuk menghindarinya. Dengan memperhatikan hukum kausalitas sunnatullah. Misalnya, kita harus mencuci tangan ketika akan makan atau minum, baru datang dari bepergian. Kita harus bertawakal sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar. Bahkan kita yakin sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Sebab pandemi COVID-19 akan musnah dengan cepat jika Allah menghendakinya. Dan dalam hadis disebutkan, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam memberikan 3 saran. Yang pertama yaitu menyikapinya melalui kesadaran akidah bahwa wabah yang melanda negara ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian yang menimpa manusia atau COVID-19 pada saat ini dikategorikan dalam 2 jenis, yakni musibah atau fasad. Jika musibah, maka Allah mengajarkan kepada kita bahwa menghadapinya dengan rasa sabar dan tawakal. Jika fasad, itu berakibatnya dosa manusia itu sendiri. Terus yang kedua, perspektif fikih, yakni usaha pencegahan dan pengobatan sesuai syariah serta terkait sarana prasarana yang memadai. Ketiga, perspektif adab yang mengharuskan kita untuk tidak menyepelekan wabah itu tersendiri. Namun kita harus tetap rendah hati. Dengan adab ini kita tidak panik berlebihan, menghindari sifat tamak, membantu mereka yang sedang kesulitan dengan segala kemampuan kita sendiri. Solusi yang ditawarkan dalam Islam perihal COVID-19 yaitu seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa apabila di suatu tempat terjadi atau terjangkit sebuah virus, maka jangan pergi ke tempat tersebut. Lalu jika di tempat kita terjadi virus, maka jangan keluar dari tempat kita tinggal. Seperti yang dianjurkan pemerintah sekarang, yaitu PSBB. Saya ada di Prodi Akuntansi Syariah, yang mungkin ya nanti kita bekerja di perbankan, administrasi, atau lainnya. Ingin saya contohkan di bidang perbankan. Nah, di bidang perbankan itu masih banyak riba, masih belum terlaksana keadilan bentuk sesama. Sementara dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa
bahwa kita harus mementingkan keadilan dalam sebuah pekerjaan. Apalagi ketika kita memakan uang dari penghasilan riba, maka itu hukumnya haram. Dan pada bank syariah, peminatnya masih sedikit, masih banyak yang menggunakan bank konvensional. Jadi riba itu hukumnya haram. Menurut saya, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam yang abadi menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan pentingnya mempelajari Al-Quran untuk bidang saya atau jurusan saya ialah sebagai dasar hukum yang memiliki rambu-rambu akan halal dan haram. Di antaranya melarang transaksi ribawi, judi, penipuan, dan spekulasi, dan menekankan kita terhadap aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan yang didukung oleh instrumen zakat, infak, sedekah, dan amal soleh lainnya. Untuk bidang yang saya jalani sekarang yaitu akuntansi syariah, baik dalam praktis maupun teoritis, harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam dan sebagai pedoman dalam semua aktivitas kehidupan umat muslim. Sedangkan hadis tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran karena hadis merupakan penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.